Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pilar cahaya turun dari langit. Di dalam kolam bercahaya seperti penjara yang kokoh itu, tubuh Jenderal Langmo dikelilingi dan terjalin oleh rantai petir hitam. Rantai ini tampaknya telah menembus jauh ke dalam tubuhnya dan terhubung ke tulang-tulangnya. Banyak simbol petir hitam bersinar terus-menerus melonjak dari rantai ini, sebelum akhirnya memasuki tubuhnya dan menekan aura iblisnya yang mengerikan. Pada saat yang sama, rantai petir hitam diperpanjang dan terhubung ke pilar cahaya, membentuk siklus sempurna yang sepenuhnya menyegel Jenderal Langmo. Melayang di langit, ketika kelompok Tang Xinlian melihat Jenderal Langmo disegel, senyum lega muncul di wajah pucat mereka. Terdengar juga sorakan dan pujian dari orang-orang yang melihat ini. "Kakak Lindong, apakah kau baik-baik saja?" Sosok kecil Mulingsan muncul di samping Lindong dan bertanya dengan nada khawatir. Orang lain mungkin tidak menyadari apa yang dilakukan Lindong, tetapi dia jelas tahu. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Memang layak menjadi Jenderal Yimo. Itu sangat sulit untuk dihadapi. Mata Lindong melihat ke penjala pilar cahaya yang jauh sebelum dia tanpa sadar menghela nafas. Kebanggaan yang menggembirakan melonjak ke dalam hatinya. Itu setara dengan ahli panggung samsara pamungkas. Pada saat ini Tang Xinlian juga melesat ke arah Lindong. "Ada apa?" tanya Lindong. Saat ini kekuatan aula api ilahi sudah habis. Tidak ada lagi kebutuhan untuk melakukan apapun. Tidak apa-apa untuk menyerahkannya kepada para tetua. Dan terima kasih, ucap Tang Xinlian. "Ya, aku pemilik simbol leluhur dan aku musuh alami dengan Yimo ini. Selain itu, masih terlalu dini untuk berterima kasih kepadaku sekarang. Kita baru saja menyegel seorang Jenderal Yimo. Masih ada 2 Jenderal Yimo dan Raja Yimo yang lebih menakutkan lagi yang tersisa," ucap Lindong. "Itu tidak ada yang bisa kita lakukan," jawab Tang Xinlian berkata dengan agak tak berdaya. "Bagaimana situasinya semuanya tergantung pada Master dan Tetua Kingzi," ucap Tang Xinlian lagi sambil mengangkat kepalanya. Matanya yang cerah melihat ke arah pertempuran di langit yang jauh. Pada saat ini Xin berganti di tempat Mo Luo dan Kingzi. "Hahaha, Raja Tianming, sepertinya pihakmu yang pertama kalah dalam pertarungan," ucap Kingzi melirik ke tanah dari langit yang jauh dan tertawa. Senyum awalnya di wajah Raja Tianming telah sangat berkurang. Sepertinya dia tidak mengira Jenderal Langmo akan dikalahkan oleh aula api ilahi. Sepertinya raja ini meremehkan aula api ilahimu. "Aku memang tidak bisa mengalahkan kalian berdua bersama-sama. Namun apakah kau pikir kau dapat menghentikanku jika aku ingin pergi?" Raja Tianming tertawa. Tawanya jelas dipenuhi dengan ejekan. "Hahaha, aku khawatir itu bukan hal yang mudah bagimu untuk pergi hari ini," ucap Kingzi tertawa. Raja Tianming menyipitkan matanya. Dia tertawa dingin dan berkata, "Kingzi, kau mungkin telah maju ke tahap reinkarnasi. Tetapi kau pikir kau siapa? Salah satu dari 8 master dari zaman kuno. Kemungkinan orang-orang itu semua terjebak dalam reinkarnasi mereka." Kingzi tersenyum kecil. Naga hijau besar setinggi 100.000 kaki di bawah kakinya meraung ke arah langit. Cahaya hijau menyebar dan berubah menjadi piringan cahaya hijau yang berukuran ratusan ribu kaki. Seluruh dunia meredup ketika pelat cahaya hijau tersebar. Tanah menjadi benar-benar hitam hangus dan sepertinya kekuatan Yuan alami samar-samar mulai mengamuk. Pada saat ini Mulan dan Penatua Ciyun di langit yang bertarung dengan 2 Jenderal Yimo lainnya juga berhenti. Ini karena pelat cahaya hijau berukuran 100.000 kaki juga telah menyelimuti mereka. Apakah ini? Ciyun mengerutkan keningnya.
Mata Mulan menyipit, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Ekspresi di matanya berubah. Kingxi menginjak pelat cahaya berukuran 100.000 kaki di bawah kakinya dan tersenyum ke arah Raja Tianming di kejauhan. Dia berkata, "Raja Tianming, bolehkah aku tahu jika kau pernah mendengar tentang barang ini? Apa itu?" Raja Tianming melihat pelat cahaya hijau berukuran 100.000 kaki dan bertanya dengan suara samar. Raja menghancurkan piring surgawi. Mata Raja Tianming tiba-tiba menyusut sebelum ruang di belakangnya meledak. Ini pertama kalinya ekspresinya berubah secepat ini. Jelas dia merasakan bahaya yang nyata dari apa yang disebut Raja Penghancur Piring Surgawi. Item peringkat ke-6 dalam daftar barang ilahi kuno. Raja Penghancur Piring Surgawi. Molua terkejut saat melihat ini. Jelas bahkan dia tidak tahu tentang ini. Ya, aku telah mencari selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menemukannya di medan perang kuno. Kingxi mengangguk dan tertawa. Kegembiraan melonjak di mata Moluo. Raja Penghancur Piring Surgawi ini adalah objek ilahi yang menakutkan bahkan di zaman kuno. Bagaimanapun itu telah berhasil membunuh peringkat Raja Yimo sebelumnya. Namun, Moluo tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia mengerutkan kening dan berkata, "Berdasarkan apa yang aku tahu, untuk menggunakan Raja Penghancur Piring Surgawi untuk membunuh Raja Yimo, itu akan membutuhkan 4 simbol leluhur," ucap Moluo. Kingxi tersenyum dan mengangguk. Namun di pihak kita, hanya ada 3 simbol leluhur bahkan jika kita memasukkan 2 simbol leluhur dengan lindong. Kingxi menggelengkan kepalanya. Dia menatap tangan Moluo dan tersenyum. Dia berkata, "Tidak, kita memiliki 4 dari mereka." 4? Moluo terkejut. Dia tidak percaya saat dia menatap Kingxi yang tersenyum. "Apakah itu berarti kau telah mendapatkan simbol leluhur juga? Namun mengapa aku tidak bisa mendeteksinya? Hanya ada 8 simbol leluhur di dunia ini. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkannya? Selain itu, bukanlah hal yang mudah bagi simbol leluhur untuk mengakuimu sebagai pemiliknya. Tidak semua orang bisa menjadi pemilik salah satunya. Apa menurutmu semua orang seberuntungmu atau Lindong?" ucap Kingxi tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu, Moluo mengerutkan keningnya. Siapa yang memiliki simbol leluhur keempat? 2 sosok cahaya bergegas dari area di bawah. Mulan dan Penatua Ciun muncul di samping duo Kingxi. Mulan melirik pelat cahaya besar yang menyelimuti langit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Apakah kau akan menggunakan benda itu?" Raja Yimo adalah prajurit terkuat mereka. Karena kita telah bertemu satu di sini, kita pasti harus membunuhnya. Mata Kingxi menyipit. Niat membunuh yang sangat tajam melintas di matanya. Namun dikabarkan bahwa Raja Penghancur Piring Surgawi ini perlu disisir dengan 4 simbol leluhur agar dapat membunuh seorang Raja Yimo. Penatua Ciun berbicara dengan agak ragu-ragu. Objek suci ini diciptakan oleh leluhur simbol. Saat itu dunia mengalami bencana besar. Leluhur simbol menggunakan 8 simbol leluhur agung untuk memikat Raja Penghancur Piring Surgawi. Setelah itu pelat cahaya menutupi tanah dan membunuh 8 Raja Yimo dalam satu gerakan. Kingxi tersenyum. Dia dengan cepat melihat ke arah Mulan dan berkata, "Kita perlu meminta saudara Mulan untuk simbol leluhur keempat." Moluo dan Penatua Ciun terkejut. Mata mereka segera terlempar ke arah Mulan. Ekspresi yang terakhir itu rumit saat dia menghela nafas dan melihat ke tanah di bawah. Ada sosok halus yang terletak di tempat itu. Paus Sage Abadiku memang memiliki simbol leluhur. Duo Moluo mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya mereka datang untuk mempelajarinya. Bolehkah aku tahu yang mana dari 8 simbol leluhur agung yang dimiliki klan Paus Sage Abadi? Moluo berbicara dengan suara yang dalam. Mulan terdiam. Dia dengan lembut berkata, "Simbol leluhur kematian kehidupan." Mata Moluo menyusut.
Suaranya membawa sedikit kejutan. Simbol leluhur kematian kehidupan yang memungkinkan pemiliknya hidup selamanya. Simbol yang tidak akan pernah dihancurkan. Tidak ada yang benar-benar hidup selamanya di dunia ini. Bahkan seseorang yang sekuat leluhur simbol akhirnya menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang simbol leluhur yang diciptakan di dunia ini. Mulan tertawa pahit. Master kematian kehidupan yang merupakan salah satu dari 8 pemilik simbol leluhur yang hebat adalah leluhur dari klan Paus Sage Abadi kami. Dia meninggal karena cedera serius saat itu. Klanku menempatkan mayatnya di bagian terdalam dari Laut Iblis Kekacauan. Ketika kami membersihkan makamnya 100 tahun yang lalu, kami menemukan cahaya bersinar yang terpancar darinya. Kemudian klan kami menemukan telur cahaya hitam dan putih. Selain itu, tubuh leluhur juga menghilang bersama dengan simbol leluhur kematian kehidupan. Mata Mulan menatap sosok kecil yang halus di tanah dan berkata, "Setelah itu, telur itu diam-diam diurus oleh klan kami dan seorang gadis kecil akhirnya muncul darinya." Malua menghirup udara sejuk dan bertanya, "Apakah gadis itu Mulingsan?" "Iya." Mulan mengangguk. "Ini..." Penatua Ciun melebarkan mulutnya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah gadis itu nenek moyang klan Paus Sage Abadi atau simbol leluhur kematian kehidupan?" Mulan tersenyum pahit. Ekspresinya tidak pasti. Dia seharusnya menjadi simbol leluhur kematian kehidupan. Berdiri di sampingnya Kingxi berkata. Dia melirik Mulan dan melanjutkan, "Saat itu, Master kematian kehidupan terluka terlalu parah. Meskipun dia mencoba untuk bereinkarnasi, dia gagal melakukannya. Oleh karena itu, Master kehidupan kematian seharusnya benar-benar menghilang dari dunia ini. Mulingsan yang lahir dari telur cahaya seharusnya menjadi simbol leluhur kematian kehidupan yang sebenarnya. Simbol leluhur, bagaimana bisa menjadi manusia?" Penatua Ciun bertanya tidak percaya. Setiap simbol leluhur memiliki roh. Namun memang jarang ada simbol leluhur yang muncul dalam bentuk manusia. Selain itu, bahkan Mulingsan sendiri tidak tahu bahwa dia adalah simbol leluhur kematian kehidupan. Meskipun leluhur kita telah meninggal, dia jelas memiliki hubungan misterius dengan simbol misterius kematian kehidupan. Justru hubungan inilah yang menyebabkan kelahiran Mulingsan. Ucap Mulan menjelaskan, "Saat ini, Mulingsan memiliki tubuh klan Paus Sage Abadi kami, sekaligus menjadi simbol leluhur kematian kehidupan pada saat yang sama. Mutasi ini adalah yang pertama di dunia." Malua terkagum saat dia mengangguk. Sepertinya dia tidak mengharapkan simbol leluhur kematian kehidupan menyimpan rahasia seperti itu. Malua membelai dagunya dan berkata, "Kalau begitu, itu menjelaskan mengapa gadis itu begitu dekat dengan Lindong. Itu mungkin karena simbol leluhur melahapnya." Kingxi tersenyum dan berkata, "Ada desas-desus bahwa ketika 8 simbol leluhur yang agung lahir pada zaman kuno, simbol leluhur kematian kehidupan adalah yang terakhir muncul. Karena kecil dan lemah, simbol leluhur melahap menelannya ke dalam tubuhnya dan memberinya energi. Hanya setelah simbol leluhur kematian kehidupan tumbuh, itu meninggalkan simbol leluhur melahap." Pada saat ini Mulan tertawa pahit. Hubungan antara Master kehidupan dan kematian dengan Master melahap cukup canggung selama zaman kuno. Sebagai pemilik simbol leluhur, seseorang sedikit banyak akan terpengaruh olehnya. Moluo mengangguk. Dia memahami ini dengan cukup baik, mengingat bahwa dia juga pemilik simbol leluhur. Namun kabar ini tidak boleh menyebar. Meskipun Lingsan adalah simbol leluhur kematian kehidupan, dia belum membangkitkan kekuatannya yang sebenarnya. Jadi, jika Yimo mengetahuinya, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Tenang, mengaktifkan Raja Penghancur Piring Surgawi hanya akan membutuhkan pesona 4 simbol leluhur. Tidak perlu mengaktifkan kekuatan mereka. Selain itu, aku juga akan menggunakan kekuatan reinkarnasiku untuk membuat gangguan. Karenanya tidak ada orang lain selain aku yang akan tahu, ucap Kingxi. Mulan mengangguk
mengangguk setelah mendengar ini. Kingzi berhenti berbicara setelah penjelasannya berakhir. Dia melambaikan tangannya di depan pelat cahaya hijau yang menutupi dunia mulai berputar perlahan. Lempengan cahaya itu seperti permukaan laut yang tak berujung. Cahaya hijau naik dan riak yang tampaknya bisa menghancurkan dunia berkumpul secara bersama-sama. Raja Tianming dan dua jenderal Limo lainnya di sisi lain dari pelat cahaya menatap pemandangan ini dengan ekspresi yang muram. Jelas bahwa nama Raja Penghancur Lempeng Surgawi memiliki efek pencegahan yang cukup kuat pada mereka. Siap, Raja Penghancur Piring Surgawi mungkin kuat, tetapi itu membutuhkan pesona simbol leluhur. Hanya ada satu simbol leluhur berkobar di sini. Kau pasti sedang bermimpi jika ingin membunuhku. Iblis melonjak di mata Raja Tianming, perlahan membentangkan sepasang sayap iblis di punggungnya. Garis ungu emasnya menyebar dan menutupi sinar matahari. Di kejauhan, Kingzi mengepalkan tangannya. Pelat cahaya hijau besar berukuran ratusan ribu kaki tiba-tiba bergetar dengan lembut. Lapisan cahaya hijau menarik diri dari tengah pelat cahaya sebelum sinar cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar. Akhirnya itu berubah menjadi piring giok hijau seukuran telapak tangan. Piring giok itu seperti bulan purnama jernih dan indah. Moluo, mata Kingzi menatap Moluo saat piring giok hijau mulai muncul. Yang terakhir mengangguk dengan sungguh-sungguh. Simbol api di alisnya tiba-tiba terbakar sebelum api merah menyala menembus langit dan menembak ke piring batu giok hijau. Ada garis misterius di piring giok hijau saat cahaya api bersinar. Sebuah simbol misterius diam-diam muncul. Kau berani menyebutnya sebagai penghancur raja hanya dengan pesona satu simbol leluhur berkobar. Raja Tianming tertawa dingin saat melihat pemandangan ini. Kingzi benar-benar mengabaikan tawa dinginnya. Perlahan menutup kedua matanya, riak tak terlihat diam-diam menyebar dari piring batu giok hijau. Pada saat ini duduk di dalam rubel kota di bawah, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat pelat cahaya hijau yang menyelimuti daerah langit. Adegan di dalam benar-benar terisolasi dan tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sementara itu langit di sekitarnya juga menjadi sangat gelap dan seolah-olah semua cahaya telah lenyap saat ini. Ini mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, mata Lindong tiba-tiba mengeras. Dia bisa mendeteksi riak khusus yang tiba-tiba dipancarkan dari dalam ruang itu sendiri. Selanjutnya itu melilit dia. Dua simbol leluhur di dalam tubuhnya memancarkan sedikit getaran setelah dia dibungkus oleh riak. Lindong, santai. Aku meminjam kekuatan simbol leluhurmu untuk membunuh Raja Tianming. Suara Kingzi tiba-tiba bergema di samping telinga Lindong saat ekspresinya berubah. Ini membuatnya diam-diam menghela nafas lega. Selanjutnya dia mengendurkan penekanan yang dia tempatkan pada simbol leluhur di dalam tubuhnya. Sebuah cahaya hitam dan petir tiba-tiba mendesing keluar dari tubuhnya setelah Lindong berhenti melawan. Setelah itu mereka menghilang dalam sekejap. Benar-benar kuat. Lindong tanpa sadar mengeluarkan pujian setelah melihat ini. Dia bisa merasakan bahwa simbol leluhur petir di dalam tubuhnya dan simbol leluhur melahap telah sangat melemah pada saat ini. Jelas energi mereka sedang diekstraksi dari mereka. Lindong tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh muncul di sampingnya saat dia memuji. Dia buru-buru menoleh dan terkejut menemukan tubuh kecil Mulingsan tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan putih yang aneh. Kakak Lindong, penatua Kingzi mengatakan bahwa dia ingin meminjam kekuatanku. Kelelahan tampaknya melonjak di mata besar Mulingsan saat ini. Tubuhnya terhuyung-huyung dan dia benar-benar jatuh ke arah Lindong setelah mengucapkan kata-kata itu. Yang terakhir buru-buru menangkapnya setelah melihat ini. Namun ekspresi Lindong berubah drastis ketika tangannya menyentuh tubuh Mulingsan yang memancarkan cahaya hitam dan putih. Ini karena dia mendeteksi energi murni yang melonjak dan tak terlukiskan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya seperti air banjir. Energinya dipenuhi dengan ki kehidupan dan ki kematian yang murni. Kedua energi yang sama sekali berbeda ini digabungkan dengan sempurna. Lindong sedikit tercengang saat dia menatap Mulingsan yang jatuh ke pelukannya.
Tubuhnya yang kehabisan Yuan Power sekali lagi dipenuhi dengan energi. Ki kehidupan dan kematian yang sangat murni ini sebenarnya sedang ditransmisikan dari dalam tubuh Mulingsan. Terlebih lagi yang paling membuatnya bingung adalah energi di dalam tubuhnya tidak membeda-bedakan dirinya. Apakah ini Lindong yang bingung memegangi tubuh halus dan lembut Mulingsan? Dia menundukkan kepalanya untuk melihat wajah kecilnya yang indah. Pada saat ini mata Lindong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa melihat simbol hitam dan putih perlahan muncul di dahi Mulingsan. Dia tahu simbol itu. Ini karena itu adalah salah satu dari 8 simbol leluhur yang hebat. Simbol leluhur kehidupan kematian. Simbol leluhur kehidupan kematian. Lindong sedikit tersesat saat dia menatap simbol cahaya hitam dan putih di dahi mulus Mulingsan. Simbol itu setua simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur petir. Riak unik samar-samar dipancarkan darinya dan Lindong bisa mendeteksi lonjakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Hanya dengan menyerap sedikit riak ini, di dalam tubuh Mulingsan disembunyikan simbol leluhur. Setelah beberapa saat Lindong akhirnya pulih. Segera dia kehilangan kata-kata. Ketika dia pertama kali bertemu Mulingsan saat itu, dia samar-samar merasakan gerakan yang tidak biasa dari simbol leluhur yang melahap. Sensasi yang tidak biasa ini jelas disebabkan oleh yang terakhir. Pada saat itu, Lindong menduga bahwa Mulingsan mungkin terkait dengan simbol leluhur melahap. Namun dia tidak menyangka bahwa salah satu dari 8 simbol leluhur yang agung, simbol leluhur kematian kehidupan sebenarnya tersembunyi di dalam tubuhnya. Ini sebenarnya adalah simbol leluhur kematian kehidupan. Sebuah suara pemahaman tiba-tiba terdengar dalam hati Lindong saat dia menghela nafas. Itu adalah Yan yang telah hilang cukup lama. Kau masih hidup? Lindong sedikit tidak senang dengan orang ini yang terkadang menghilang. Dia berbicara agak kasar setelah melihat orang ini muncul. Lagi pula, dia tidak menunjukkan dirinya saat Lindong menjalani banyak pertarungan mematikan sebelumnya. Hanya setelah ancaman ini dinetralkan, dia akhirnya muncul. Batu leluhur berangsur-angsur pulih dan aku kadang-kadang akan tertidur. Hahaha, bukankah baik untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri? Ucap Yan tertawa. Gadis itu bukan pemilik simbol leluhur. Apa katamu? Lindong terkejut. Simbol di kepala Mulingsan memang adalah simbol leluhur kematian kehidupan. Simbol leluhur kematian kehidupan. Itu adalah wujud aslinya. Tidak heran bahkan aku tidak menemukan identitasnya saat itu. Ini sebenarnya karena mutasi yang unik ini. Ucap Yan menghela nafas dengan takjub. Lingsan, apakah simbol leluhur kematian kehidupan? Bagaimana ini mungkin? Lindong mengecilkan matanya. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, masih ada ekspresi tidak percaya yang muncul di wajahnya. Prosesnya cukup rumit, tapi itulah kenyataannya. Tidak heran dia memilih kabur denganmu saat itu. Itu karena dia adalah simbol leluhur kematian kehidupan. Ucap Yan. Segera dia melihat keraguan di wajah Lindong dan dia mulai menjelaskan hubungan antara simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur kematian kehidupan. Ekspresi Lindong menjadi sedikit menarik setelah mendengar penjelasannya. Dia tertawa datar. Dengan begini, sepertinya simbol leluhur melahap adalah induk dari simbol leluhur kematian kehidupan. Dari sudut pandang kalian manusia, itu bisa dianggap seperti itu. Selama zaman kuno, hubungan antara master kehidupan dan kematian dengan master melahap itu sedikit rumit karena ini. Seolah-olah dia mengingat sesuatu. Suara Yan menjadi sedikit aneh. Lindong membuka bibirnya. Dia mengusap kepala kecil Mulingsan dengan tangannya. Meskipun masalah ini cukup mengejutkan, dia telah memilih untuk menerimanya. Tidak peduli apa Mulingsan itu, selamanya dia tetap sebagai gadis kecil yang lincah dan imut yang Lindong kenal. Hanya dalam waktu singkat sejak aku pergi, tetapi kau telah bertemu dengan Yimo dari level ini. Yimo peringkat raja. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu dengannya. Ucap Yan sepertinya telah mendeteksi aktivitas di tempat ini saat dia perlahan berkata.
1 raja berpangkat Yimo dan 3 jenderal berpangkat Yimo. Barisan ini cukup menakutkan. Lindong tertawa pahit. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kingzi dapat menangani mereka. Aku bisa merasakan riak Raja Penghancur Piring Surgawi. Secara kebetulan, ada 4 lambang leluhur yang hadir di tempat ini. Dengan pesona simbol leluhur adalah mungkin untuk membunuh Raja Yimo. Ucap Yan, Raja Penghancur Piring Surgawi itu adalah item ilahi yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar peringkat objek ilahi kuno. Itu sangat kuat dan telah membunuh banyak Raja Yimo sebelumnya. Lindong diam-diam terdiam. Sepertinya Kingzi benar-benar siap. Namun dia benar-benar penasaran untuk mengetahui betapa menakutkannya benda suci yang bisa membunuh Raja Yimo. Meskipun Lindong tahu bahwa batu leluhur di dalam tubuhnya memiliki peringkat yang lebih tinggi di posisi kedua, orang ini terluka terlalu parah. Oleh karena itu dia masih tidak dapat melepaskan kejayaannya dari zaman kuno bahkan sampai sekarang. Karena Raja Penghancur Piring Surgawi telah muncul, kemungkinan pertempuran ini sudah diputuskan. Raja Yimo tidak akan bisa memblokirnya. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Lindong tersenyum pahit. Tidak ada gunanya baginya untuk khawatir tentang pertarungan di level ini. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah berharap bahwa kebenaran seperti yang dikatakan Yan dan Penatua Kingzi akan dapat menghabisi Raja Yimo itu. Kalau tidak satupun dari mereka di sini yang bisa melarikan diri. Pada saat ini pelat bercahaya hijau di langit yang jauh memisahkan langit dan daratan. Kelompok Kingzi berdiri di atas piring cahaya. Sementara itu di atasnya ada piring batu giok hijau yang berputar perlahan. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia dengan lembut mengepalkan tangannya yang panjang. Setelah dia mengepalkan tangannya, adalah mungkin untuk melihat pelat cahaya hijau besar setinggi 100.000 kaki bergetar tiba-tiba. 3 tembakan cahaya ke arah langit dan menembak ke piring batu giok hijau. Piring giok tiba-tiba bergetar hebat setelah 3 sinar cahaya melesat ke piring giok hijau. Simbol tidak jelas di piring batu giok menjadi semakin jelas dan menutupi seluruh piring batu giok. Piring giok menjadi semakin jernih setelah simbol yang tidak jelas menutupinya. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan hancur. Banyak riak kecil yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan, menyebabkan seluruh tempat bergetar. Simbol penghancur raja, Raja Tianming yang telah mengamati aktivitas tempat ini, melihat simbol yang tidak jelas muncul secara bertahap di piring batu giok. Ekspresinya berubah drastis saat dia tanpa sadar meraung. Bagaimana ini mungkin? Kingzi, sepertinya kau sudah siap. Kau benar-benar dapat mengizinkan Raja Penghancur Piring Surgawi ini untuk menerima pesona 4 simbol leluhur. Kingzi tersenyum menatap Raja Tianming, yang ekspresinya akhirnya berubah. Dia berkata, jarang sekali seorang raja berpangkat Yimo akan muncul. Secara alami, aku harus memperlakukanmu dengan baik. Mundur. Ekspresi Raja Tianming berubah dengan cepat. Dia tegas saat dia segera mengeluarkan raungan. Kedua Jenderal Yimo buru-buru mengangguk setelah mendengar teriakannya. Bahkan dengan kekuatan besar mereka bisa merasakan perasaan kematian dari piring giok hijau sebening kristal. Fluktuasi yang dipancarkannya benar-benar bisa menghancurkan mereka. Aura iblis yang mengerikan tersapu dari tubuh trio Raja Tianming. Setelah itu mereka mengepakkan sayap mereka dan ruang di belakang mereka terbelah. Mencoba melarikan diri. Molua tertawa dingin saat melihat ini. Kemarahan aneh muncul di wajahnya. Dia meraih dengan tangannya yang besar sebelum api merah menyala yang tak berujung bersiul darinya. Mereka dengan cepat berubah menjadi lautan api bergulir yang menyapu ke arah trio Raja Tianming, memaksa mereka untuk tidak punya pilihan selain mundur. Ekspresi Kingzi tenang saat dia menatap piring giok hijau yang indah. Kedua tangannya membentuk serangkaian segel yang mempesona. Setelah itu pelat cahaya hijau mulai bergetar perlahan. Itu mulai bergeser sebelum mengunci ke trio Raja Tianming di kejauhan. Raja Penghancur Piring Surgawi, Raja Penghancur.
Suara samar terpancar dari mulut Kingzi. Dalam sekejap, niat yang tajam dan membunuh menyebar di langit. Piring batu giok hijau bergetar hebat. Simbol yang sebagian terlihat bergoyang-goyang seperti cacing tanah di piring. Lapisan demi lapisan kekuatan yang menakutkan dengan cepat terakumulasi di tengah piring batu giok. Pada saat berikutnya piring batu giok bergetar. Sebuah sinar kristal seukuran kepala manusia meletus darinya. Sinar cahaya itu tampak sangat cemerlang dan sepertinya itu adalah cairan batu giok yang kental. Tidak ada suara yang dibuat dimanapun dia lewat. Dan bahkan tidak ada riak sedikit pun yang terbentuk di udara. Namun kengerian muncul di wajah Raja Tianming ketika dia melihat sinar cahaya itu. Sinar cahaya tampaknya tidak cepat. Namun Raja Tianming sadar bahwa tidak mungkin dia bisa mengelak. Iblis akan dibunuh ketika Raja Penghancur Piring Surgawi telah muncul. Ekspresi Raja Tianming berubah drastis. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi berbisa. Kedua tangannya terulur saat dia langsung meraih dua Jenderal Yimo di sampingnya. Setelah itu aura iblis melonjak saat dia membanting telapak tangannya ke depan. Ekspresi terkejut muncul di wajah kedua Jenderal Yimo. Namun bahkan sebelum mereka bisa mencoba melarikan diri, sinar cahaya hijau cemerlang telah turun. Akhirnya orang bisa mendengar suara percikan yang samar. Mereka merasakan sakit di alis mereka sebelum sinar cahaya cair seperti batu giok hijau menembus kepala mereka. Darah mengalir keluar dari kening mereka. Aura mengerikan seperti iblis di tubuh dua jenderal besar Yimo menghilang dengan gila-gilaan. Segala sesuatu di dalam tubuh mereka benar-benar hancur ketika sinar cahaya cair giok menembus tubuh mereka. Aura kematian langsung menyelimuti mereka. Segera setelah itu, retakan mulai muncul di wajah mereka dan melebar 1 inci pada satu waktu. Dua Jenderal Yimo telah terbunuh dengan cara yang begitu sederhana karena sinar cahaya yang kecil itu. Setelah dia mendorong dua bawahannya ke kematian mereka, tidak ada sedikit pun kesedihan di wajah Raja Tianming. Matanya seram saat dia melihat dua tubuh retak di depannya. Sinar cahaya hijau di tempat itu terus terbang ke arahnya tanpa penurunan kecepatan. Bahkan setelah menembus tubuh mereka, Kingzi tidak mudah membunuhku. Raja Tianming meraung ke arah langit. Sayap iblis ungu emas besar di punggungnya diperpanjang. Aura mengerikan menghapus matahari saat seteguk darah yang mengandung warna emas dimuntahkan. 10 lapisan neraka miasma. Darah emas tiba-tiba meledak dan aura iblis yang sangat jahat menyebar. Akhirnya ruang itu sendiri meledak. Orang bisa mendengar ledakan keras saat 10 gerbang neraka hitam muncul di depan Raja Tianming satu di depan yang lain. Sinar cahaya hijau terus menembak ke depan dengan kecepatan yang sama. Gerbang neraka jahat meledak satu demi satu saat cahaya hijau mulai lewat. Raja Tianming, terima hukumanmu. Dunia ini bukan milik orang-orangmu. Mata Kingzi berangsur-angsur menjadi sedingin es. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya sebelum gerbang neraka terakhir di depan Raja Tianming meledak pada saat ini. Aura iblis menyebar sementara cairan giok seperti sinar cahaya hijau menembusnya. Itu tiba dengan cepat di depan mata terkejut Raja Tianming sebelum akhirnya mendesing di hatinya. Tubuh Raja Tianming tiba-tiba membeku sementara aura iblisnya yang mengerikan juga mulai melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.